Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita sampai pada dosa besar yang ke-32. Qala al-muallif rahimahullah al-kabiratu tsaniyatu watsalasun al-makkasu. Dosa besar yang ke-32 adalah al-makkas. Apa itu al-makkas? Orang yang memungut pungutan liar atau pemalak atau orang yang mengambil pajak. Ini makna dari al-makkas. Dan juga biasa disebutkan oleh para ulama, diambil dari kata al-ashar atau al-ashar yang berasal dari kata 10, maksudnya 10%. Jadi orang-orang di zaman dahulu biasa memungut pungutan liar kepada para pedagang atau orang yang melintas atau yang semisalnya sebesar 10%. Dan kata al-muallif Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala, dan ini masuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Surat Asy-Syura ayat ke-42, yang artinya sesungguhnya dosa, kesalahan itu atas orang-orang yang menzalimi manusia dan mereka mengharapkan sesuatu di atas permukaan bumi bighairil haq, dengan tanpa hak kebenaran, maka mereka itu bagi mereka azab yang pedih. Surat Asy-Syura ayat ke-42. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang dibawakan oleh al-muallif Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ayat ini tentang orang-orang yang suka mengambil pungutan liar, suka memalak, suka memungut pajak, maka ini masuk kategori kezaliman. Karena di sini Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya dosa itu ada pada orang-orang yang menzalimi manusia. Jadi ini adalah tindakan kezaliman. Dan memang benar saja orang-orang semacam ini, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengambil harta orang lain tanpa hak. Beda dengan jual beli. Jual beli ada yang dijual, ada yang dibeli, ada serah terima. Penjual mendapatkan uang, pembeli mendapatkan barang. Tapi kalau orang yang memalak,
Orang yang mengambil pungutan liar, dia tidak berupaya apapun, hanya memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki, mungkin kekuatan yang mungkin dia miliki, sehingga ketika ada orang yang melintas, dia paksa orang tersebut untuk mengeluarkan upeti, untuk membayar upeti. Ya, kalau sekiranya membayar, dipersilakan lewat. Nah ini. Atau kalau misalnya berjualan di pasar, di luar biaya sewa. Kalau ada biaya sewa, ini hal yang ma'ruf. Pedagang jualan di pasar bayar biaya sewa untuk lapak, ini hal yang ma'ruf. Ini jual beli jasa. Pengelola memiliki tempat, disewakan. Penjual memanfaatkan tempat itu untuk jualan, membayar sejumlah uang dengan ketentuan tertentu, maka ini tidak masalah. Tapi di luar itu semua, kalau ada orang yang tiba-tiba datang dari satu lapak ke satu lapak yang lain, lalu memungut pungutan liar untuk dirinya sendiri atau untuk kelompok tertentu, maka ini masuk di dalam kategori al-makkas, ya, yaitu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita dalam hal ini terus terang saja tidak berbicara terlalu jauh tentang masalah perpajakan misalnya di dalam negara kita dan negara-negara Islam yang lainnya. Karena jujur saja ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah masalah negara dan lain sebagainya, maka para ulama sendiri sebenarnya berbeda pendapat tentang hukum pajak yang dipungut secara resmi dari negara. Ya, kita harus mengetahui, meskipun di antara ulama kita, di antara asatidzah kita ada yang tegas, keras mengatakan pajak apapun itu nggak boleh. Namun ternyata kita jumpai pendapat dan penjelasan para ulama kita. Ya, saya ambil contoh organisasi yang juga sudah diakui oleh kita semua, misalnya Dewan Fatwa Al-Irsyad, kita semua tahu ya, yang diisi oleh jajaran para asatidzah kita terkemuka. Saya mendapatkan informasi bahwasanya mereka sampai saat ini belum mengeluarkan fatwa resmi tentang masalah pajak. Karena apa? Para ustadz sendiri mereka berbeda pendapat dengan sangat kuat. Ini kita bahas pajak dari sisi apa? Negara. Ya, oleh karena itu saya tidak membahas masalah itu. Yang kita bahas pemalakan, pungutan liar di luar lembaga resmi negara. Kalau dalam masalah urusan negara, wallahu a'lam bishawab, para ulama kita berbeda pendapat. Ya, kita akui. Silakan kalau kita yang mengikuti pendapat yang tegas mengatakan haram sehingga kerja di sana juga tidak boleh, tafadhol. Silakan. Namun kita harus mengakui hal ini ternyata ada beda pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang kita bahas pemalakan liar yang terang-terangan seperti tadi. Skala kecil saja, jualan di pasar sudah bayar sewa, ada preman datang ke lapak nagih. Setiap harinya berapa atau setiap bulannya berapa, itu masuk ke mana? Masuk ke kantong mereka atau organisasi mereka. Maka inilah pemalakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pungutan liar. Ya. Atau apa? Mau melintas ya, suatu daerah yang dimana kalau membayar dengan jumlah tertentu dibolehkan melewati. Kalau tidak boleh. Maka orang seperti ini mereka tidak melakukan jasa apapun. Ya. Sedangkan orang yang diambil uangnya tersebut terzalimi. Tidak ada timbal balik yang dia dapatkan dari membayar. Kecuali dapat apa, minuman atau yang semisalnya, maka jatuhnya pada jual beli. Itu pun tidak boleh memaksa. Ya. Tapi yang namanya pemalakan, maka ini semuanya adalah paksaan. Kalau tidak dibayar akan ada konsekuensi yang didapatkan. Jelas ya? Jadi Imam Az-Zahabi berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura ayat ke-42 tentang dosa besarnya al-makas,
ya, pengambil pajak, pemungutan liar atau yang semisalnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis. Wa fil hadisi fi zaniyati allati tahharat nafsaha birrajmi. Dan di dalam hadis tentang seorang wanita pezina yang ingin mensucikan jiwanya dengan hukum rajam. Jadi ada kisah seorang wanita pezina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tahhirni ya Rasulullah, sucikanlah aku." Dari apa? Ternyata wanita ini mengaku berzina. Maka pengakuan wanita tersebut diterima. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah, maka ini hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengakuan pelakunya sendiri. Yang kedua, mendatangkan 4 orang saksi. Harus 4 orang, tidak boleh kurang. Ya, dan ini sangat jarang atau bahkan mungkin kejadian ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Hukum rajam yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu semua berdasar pengakuan. Tapi pengakuan itu disebutkan oleh para ulama kita hujjatun qasirah, ada kaidah. Ya. Pengakuan itu adalah hujjatun qasirah, hujjah yang terbatas. Artinya apa? Ketika wanita tadi mengaku telah berzina, maka yang akan dijatuhi hukuman ya wanita itu saja. Nabi tidak bertanya sama siapa berzinanya, biar kami hukum juga sekalian. Tidak. Meskipun yang namanya zina pasti ada lawannya, kan begitu. Ya, jadi wanita ini berzina dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya entah kemana. Yang jelas wanita ini ingin disucikan dari dosa, datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun apa? Menjatuhkan hukuman baginya. Hukuman apa? Rajam. Nah, setelah dirajam ada seorang sahabat yang mencoba untuk menyindir wanita tersebut, ya, merendahkan wanita tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lah aw la qubilat minhu." Yang artinya sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya ini dilakukan oleh pemungut pajak, oleh pemala, tentu akan diampuni dosanya, atau tentu akan diterima taubatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya pemala, pengambil pungutan liar ini adalah dosa besar. Mengapa? Karena disamakan dengan pezina. Bukan disamakan dalam artian sama seperti zina, tidak. Tetapi orang yang bertaubat dari zina, khususnya wanita tersebut, apabila ada orang yang bertaubat semisal dengan ini, yaitu seorang pemala, tentu taubatnya akan diterima. Ini menunjukkan dosa ini atau pemalakan ini adalah dosa besar. Karena seorang wanita yang berzina bertobat, jelas ini dosa besar. Bahkan para ulama menyebutkan lebih besar dibandingkan dengan dosa zina, pemalakan tersebut. Ya, dan seperti ini. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tatkala mensyarah atau menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim, fihi annal maksa min akbahil ma'asi wadh-dhunub al-mubiqat. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya pungutan liar atau pemalakan termasuk di antara atau maksiat yang paling qabih, yang paling buruk, dan dosa yang membinasakan. Ya, dosa membinasakan. Karena ini kaitannya dengan apa? Hak manusia, mengambil hak manusia dengan cara yang tidak
benar. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan wal makisu atau wal makasu, dan pemala ini fihi syabahun min qati'it tariq, di dalamnya terdapat persamaan dengan perampok yang ada di jalan. Ya, ada orang yang menunggu di jalan, orang lewat akan dirampok. Apa ini? Jambret atau apa? Begal? Hah? Begal. Ya. Jadi menghentikan kendaraan di jalanan untuk dirampok hartanya, dirampas hartanya. Perampok, pembegal atau yang semisalnya. Nah, kata Imam Az-Zahabi, pungutan liar ini sama seperti mereka. Wa huwa syarrun minal lis, dan dia lebih buruk daripada al-lis, pencurian. Ya. Kalau pencurian itu mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Ini namanya as-sariqah. Ada lagi mengambil harta orang lain di tempat terbuka. Apa istilahnya? Ghasib. Ya, al-ghasab. Ngambil sandal di masjid ini namanya ghasab. Bukan pencuri. Ya, beda istilah, beda konsekuensi hukum. Kalau pencuri, maka hukumannya menurut Islam potong tangan. Itu pun ada nisabnya, batasan harta yang dicuri, dan juga dicuri di tempat yang tersembunyi yang telah disimpan harta tersebut oleh pemiliknya. Adapun kalau pencurian di ruang terbuka ini namanya ghasab. Nah, kalau merampas dengan paksa ini namanya apa tadi? Yaitu begal, qati'ut tariq. Nah, pemalakan ini kata beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah mirip dengan perampokan, lebih buruk daripada pencurian. Fa inna man asafan nasa, kemudian beliau menyebutkan, maka sesungguhnya orang yang menekan manusia, wajaddada alaihim daraiba, dan memperberat atas mereka pungutan-pungutan liar, fahuwa azlamu, maka mereka lebih zalim, wa aghsyamu, lebih menindas, mimman ansafa fi maksihi, dibandingkan orang yang memungut pungutan tersebut dengan sopan. Wa rafaqa bi ra'iyatihi, dan bersikap lembut kepada rakyatnya. Ini ada isyarat Imam Az-Zahabi nampaknya juga memasukkan ya pungutan liar yang dilakukan oleh pemimpin. Nah ini. Namun beliau intinya menyebutkan mengambil pajak dengan paksaan, dengan tekanan, ya, yang memberatkan, ini lebih zalim dibandingkan mengambil pajak dengan cara lemah lembut. Kemudian beliau menutup pembahasan dengan wajabil maksi, dan orang yang mengumpulkan pungutan tersebut, wa katibuhu, dan penulisnya yang mencatatnya, wa akhidhuhu, dan yang mengambilnya, mengambil langsung dari rakyat, mengambil langsung dari orang-orang yang dipungut dengan pungutan liar, min jundiyin, baik dari tentara, ya, aparat, wa syaikhin, ataupun syekh, ya, ataupun seorang alim, seorang tokoh yang juga ikut mengambil upeti kepada masyarakat, wa sahibi zawiyatin, dan juga pemilik zawiyah, yaitu ruangan, syuraka'u fi zur, maka mereka berserikat di dalam dosa. Akaluna lis-suhti, mereka memakan harta haram. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah ini memang tidak ada nas secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan riba. Kalau riba ada hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba,
yang menjadi juru tulisnya dan 2 saksinya, beliau mengatakan mereka semua sama, berserikat di dalam dosa. Tapi dalam masalah pemalakan ini, pungutan liar ini, tidak ada hadis yang khusus membahas kalau semua unsur-unsur tadi ikut berperan dalam dosa. Tapi setidaknya ada hadis umum atau ada dalil umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, mereka ini saling tolong-menolong, bagi-bagi tugas, ya. Ada yang mengumpulkan setoran-setoran, dikumpulkan, ada yang mencatatnya, ada yang memungut langsung, ya. Ada yang dikerahkan petugasnya di sini dan di sana. Ada yang jadi tokohnya, ya, menjadi pimpinan di dalam pelaksanaan pengambilan pungutan liar tersebut, dan ada yang memiliki ruangan yang disediakan untuk aktivitas tersebut. Maka mereka semua sama saja karena mereka saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, ya, dan mereka memakan harta haram. Nah, ini jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dosa besar yang ke-32, ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang haram, ya, dengan cara memungut pungutan liar, dengan cara yaitu memalak, dengan cara mengambil pajak dan yang semisalnya. Maka kita yaitu menghindar dari dosa ini semampu kita. Taib, ini yang ke-32. Sekarang kita masuk dosa besar yang berikutnya. Al-kabiratu tsalisatu wa tsalasun. Dosa besar yang ke-33. Ar-riya'u, riya', wa huwa minan nifaq, dan ini termasuk kemunafikan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riya' ini sudah menjadi istilah syar'i dalam dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Riya diambil dari kata ar-ru'yah yang artinya penglihatan. Karena riya ini identik dengan penglihatan, ya. Ada yang tahu apa makna riya secara istilah? Riya sering dengar kan? Riya, apa riya? Pamer. Semua yang pamer riya. Pamer apa dulu? Pamer amal soleh. Tujuannya untuk dipuji manusia, ya. Ini kita juga agak kesulitan ya mendefinisikan riya kalau dengan kata pamer. Memang pamer ini identik dengan apa? Keburukan kan? Pamer itu identik dengan keburukan. Jadi sudah menjadi kata yang negatif kan gitu ya, tidak baik gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pameran. Nah, ini gimana ini, Pak? Dosa enggak ikut pameran? Makanya kalau riya diartikan dengan pamer amal soleh untuk dipuji manusia, benar. Tapi kalau pamer amal, memang pamer sekali lagi identik dengan kata negatif. Tapi ketika kita bertemu dengan kata pameran, itu adalah kegiatan Allah alam yang baik. Apabila jadi ajang promosi, maka dari itu yang lebih tepat adalah memperlihatkan. Karena ini kaitannya dengan ar-ru'yah tadi. Ya, ada yang menyebutkan ar-riya itu adalah an yatadzaharal insan bi a'malin salihah liyahmidahun nas. Seseorang menampakkan amal solehnya untuk dipuji manusia. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menampakkan amal soleh
ini tidak serta-merta kita hukumi riya. Karena riya itu terkait dengan niat. Ya, terkait dengan apa? Tujuan. Ada kalanya orang menampakkan amal soleh tujuannya untuk memotivasi manusia, untuk mengajak manusia. Ya, memberikan contoh kepada manusia. Nah, ini baik. Tapi sebaliknya kalau ada yang menampakkan amal soleh tujuannya agar dipuji, nah ini yang buruk. Ini yang riya. Dan pembatasan riya itu hanya pada amal soleh, urusan akhirat. Kalau urusan dunia beda lagi. Ada orang melihatkan mobil barunya, memperlihatkan yaitu hartanya, maka salah sasaran kalau kita katakan riya. Nah, riya itu amal soleh, diperlihatkan untuk dipuji. Tapi kalau dia memperlihatkan harta urusan dunianya, kalau dengan tujuan merendahkan orang lain, jatuhnya sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Tapi kalau niatnya hanya sekedar saja, tidak ada sama sekali tendensi apapun, wallahu a'lam bishawab, secara asal hukumnya mubah. Ya. Namun tetap kita harus hati-hati di dalam memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Terlebih kita perlu menjaga perasaan orang-orang yang melihat apa yang kita miliki. Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena riya ini masalah hati, maka kita harus berhati-hati untuk diri kita sendiri. Kalau sampai hadis-hadis tentang riya kita bawa, kita terapkan untuk orang lain yang kita lihat, bahaya. Nanti jatuhnya pada suudzon. Ya, oh itu riya, oh itu riya. Ini bukan wewenang kita karena kita nggak tahu isi hati manusia. Maka dari itu hal-hal yang terkait dengan riya hendaknya kita arahkan kepada diri kita. Apakah saya riya? Ya. Ketika kita menampakkan amal soleh, ketika kita memperlihatkan amal soleh, ini riya enggak ya? Nah ini, jadi sasaran adalah diri kita. Jangan sekali-kali menghukumi orang lain dengan riya karena kita nggak tahu isi hatinya. Ya, kalaupun riya beneran, dosanya ditanggung sendiri. Tapi kalau nggak riya, kita yang dosa nanti, karena telah memfitnah dan bersuudzon. Taib. Jadi riya memperlihatkan amal soleh agar dipuji manusia. Qala Allah Ta'ala berfirman, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam surat An-Nisa ayat 142. Mereka orang-orang yang memperlihatkannya kepada manusia dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ya. Jadi orang-orang yang riya itu memperlihatkan amalan mereka kepada manusia, mereka tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Karena yang mereka harapkan pujian dari manusia. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya demi dilihat oleh manusia. Ya, mengharapkan pujian dari manusia, riya kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang dibawakan oleh al-muallif tentang dosa riya. Selanjutnya beliau membawakan satu hadis yang cukup panjang dan hadis yang mungkin sering kita dengar, namun tidak mengapa kita ulang-ulang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Manusia pertama kali yang akan disidang pada hari kiamat. Beliau menyebutkan ada tiga, namun di sini yang disebutkan pertama kali adalah rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah salat itu amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah? Ini kok beda?
Ya, apakah hadisnya bertentangan? Wallahu a'lam bishawab, zahirnya tidak. Kalau berbicara tentang amalan, maka amalan pertama kali yang akan dihisab salat. Tapi kalau berbicara tentang golongan manusia, maka 3 macam golongan inilah yang pertama kali akan dihisab. Jadi bedakan antara orang dan amalan, ya. Nah, hadis ini membicarakan tentang golongan manusia yang pertama kali akan dihisab. Ada 3. Yang pertama, seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka ia pun mendapatkannya, diberi kenikmatan tersebut. Fa'arafahu Allahu ni'matahu fa'arafahu Allahu ni'matahu fa'arafaha. Lalu Allah mengingatkan kepadanya tentang nikmat tersebut dan dia pun mengakuinya. Jadi di akhirat orang yang mati syahid tadi, ya, diingatkan oleh Allah bahwasanya engkau telah mati syahid dan ini adalah nikmat dari Allah. Maka ia pun mengakuinya, tidak mendustakannya. Dia merasa kalau kesyahidan itu nikmat dari Allah. Faqala, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, nikmat yang telah kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Ya, mungkin kekuatan fisik, kehebatan berperang. Qal, maka kata orang tersebut, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Qal, maka Allah pun berkata, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jari, akan tetapi engkau berperang agar engkau disebut sebagai seorang pahlawan, seorang yang hebat, jagoan. Faqad qil, dan sungguh itu telah diucapkan. Artinya apa? Gelar yang kau harapkan telah kau dapatkan di dunia. Ya, ketika engkau mati, manusia memujimu dengan pujian-pujian tersebut. Hebat, pahlawan. Ya, summa umira bihi, lalu orang ini diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseret wajahnya hingga dilempar ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Ya. Yang kedua, warajulun, seseorang ta'allamal ilma wa 'allamahu, yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Perlu kita perhatikan, kalau ada lafaz ilmu di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang terkait dengan masalah akhirat, bukan ilmu dunia. Karena kalau ilmu dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Ya, secara zatnya tidak ada pahala. Tapi kalau ilmu agama, mempelajarinya pahala, mengamalkannya pahala, menghafalnya pahala, dan lain sebagainya. Mendakwahkannya juga pahala. Nah, ini ada orang belajar agama dan mengajarkan agama. Wa qara'al Qur'ana, dan dia juga pandai membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka ia pun didatangkan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu Allahu ni'amahu fa arafaha, Allah pun mengingatkan nikmat yang telah diberikan, maka ia pun mengakuinya. Qal, Allah berkata kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat tersebut? Qal, maka orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu agama dan aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Ini pengakuannya. Dan lagi-lagi Allah menyingkap hakikat yang sesungguhnya. Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'. Akan tetapi engkau belajar agama agar disebut sebagai orang alim, orang yang pandai. Dan engkau membaca Al-Qur'an agar engkau disebut sebagai seorang qari yang hebat. Faqad qila, dan itu telah diucapkan, artinya itu telah didapatkan. Ya, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu ia pun diperintahkan, diseret wajahnya, dilempar ke dalam neraka. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, ada yang ingat hadisnya? Siapa? Orang yang bersedekah.
ya, orang yang berinfak. Taib. Wa rajulun, dan seseorang, wasa'allahu alaihi wa atah, yang telah Allah berikan, Allah luaskan baginya dan Allah berikan min asnafil mal, dari berbagai macam harta. Hartanya enggak cuma 1-2 jenis, tapi berbagai macam harta. Berarti orang yang kaya raya, Allah luaskan rezekinya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, lalu didatangkan dia di hadapan Allah, lalu Allah mengingatkan kembali nikmatnya dan ia pun mengakuinya. Faqal, lalu Allah bertanya, ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut, harta yang telah apa Allah berikan. Maka orang ini mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya, subhanallah, tidak hanya sekedar saya berinfak ya Allah untukmu. Kalau yang tadi, saya berperang hingga aku mati syahid, saya belajar agama untukmu, membaca Al-Quran untukmu. Kalau yang infak ini luar biasa, kata-kata yang digunakan sungguh luar biasa. Ma taraktu min sabilin, tidaklah aku meninggalkan satu jalan, tuhibbu, yang engkau cintai ya Allah, an yunfaqa fiha, untuk berinfak di dalamnya, illa, melainkan anfaqtu fiha lak, aku berinfak di dalamnya untukmu. Gambarannya apa? Tidak ada satupun peluang untuk infak kecuali aku ikut di dalamnya. Ada donasi masjid, infak. Ada donasi pondok pesantren, infak. Semua yang Allah cintai enggak pernah dilewatkan. Dan dia mengatakan, illa anfaqtu fiha lak, melainkan aku infakkan itu semua di jalanmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kurang apa coba? Ini super dermawan, super kaya raya dan super dermawan. Namun lagi-lagi Allah menyingkap hakikat sebenarnya. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan ini agar engkau disebut sebagai seorang yang dermawan. Faqad qil, dan itu sungguh telah diucapkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, lalu ia diperintahkan dan diseret wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 orang ini melakukan amalan yang sungguh luar biasa. Amalan yang seandainya ikhlas maka pahala besar menanti. Orang yang mati syahid tidak ada lain balasannya kecuali surga. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu termasuk di antara amalan yang tidak akan terputus meskipun sudah meninggal dunia. Demikian pula orang yang berinfak, sedekah jariyah, termasuk amalan tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia. Ini kalau apa? Ikhlas. Dan ikhlas ini masalah hati. Sekali lagi, jangan kita gunakan hadis ini untuk menghukumi manusia, untuk mencurigai orang lain. Ini bukan wewenang kita. Yang menyidang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha tahu isi hati manusia. Pantas kalau Allah yang menyampaikan, Allah yang membuka aib mereka, Allah yang menghakimi mereka. Kan Allah tahu, maha tahu isi hati manusia, sedangkan kita enggak tahu. Ya, kebanyakan prasangka justru apa? Dosa. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, riya ini kita bahas untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita tahu bahaya riya bukan untuk menghakimi orang lain. Meskipun mungkin hati kita ini merasa yakin orang ini riya kayaknya, ya, dengan segala yaitu hal-hal yang mungkin mendukung argumentasi kita, dari gerak-geriknya atau mungkin dari sikapnya kita yakin dia riya. Tapi sekali lagi,
bisa jadi kita salah. Meskipun cuma 1% ada kemungkinan salah. Kecuali orang itu bicara sendiri, ya saya memang riya. Ya sudah. Ya saya infak ini supaya dipuji. Ya supaya saya nggak kalah saingan sama si fulan. Nah, ini pengakuan sendiri, ya sudah. Tapi kalau kita hanya berprasangka, hanya menduga, meskipun dugaan kuat, hati-hati. Sudah masuk ya? Taib adzan dulu mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi tentang 3 orang yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ini, perlu kita ketahui, kita benar-benar bisa memahami keutamaan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang agung yang sering kita dengar. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Lihat 3 orang tadi. Lisannya mengatakan untuk Allah, tapi niatnya untuk dipuji manusia, dia dapatkan. Allah kasih itu. Ya. Allah memberikan kepada dirinya pujian dan pengakuan manusia terhadap dirinya. Yang mati syahid dipuji sebagai seorang pahlawan, yang mengajarkan ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran dengan baik dipuji sebagai seorang qari, sebagai seorang alim, sudah didapatkan. Tapi hanya itu yang didapatkan, dan mendapatkan pujian tidak ada keuntungannya, dunia maupun akhirat. Dunia apa untungnya dapat pujian? Mending dapat uang, ya kan? Lebih milih mana? Dipuji apa dapat uang? Masya Allah, antum baiknya luar biasa. Ya, cuman dapat itu, paling kita kepalanya besar, itu saja, nggak dapat apa-apa. Ya, dunia. Di akhirat naudzubillah diseret dalam neraka. Ya. Justru ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi saya khawatir kepanjangan ya. Pernah saya sampaikan di majelis yang lain, kalau orang boleh memilih dipuji atau dicela, mending dicela. Meskipun wah kok bisa dicela, sakit hati. Iya, kalau sabar dapat pahala yang luar biasa. Sedangkan dipuji rata-rata membinasakan. Kecuali dia istighfar, menolak, berat. Kebanyakan justru melenakan. Dan ketagihan pujian, akhirnya dia beramal yang serupa, dapat pujian lagi. Oh ternyata dapat pengakuan manusia itu enak, dihormati itu enak, disegani itu enak. Beramal untuk manusia dimulai dari pujian. Ya, ada ungkapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Hazm tentang masalah ini, tapi khawatir kepanjangan jadi tidak saya bawakan ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nasan qalu lahu, bahwasanya manusia berkata kepadanya, inna nadkhulu ala umaraina, sesungguhnya kami masuk kepada para pemimpin kami, fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi in kharajna min indihim. Lalu kita mengatakan kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan tatkala kita keluar dari mereka. Artinya ketika bertemu pemimpin ngomongnya A, tapi ketika di luar ngomongnya B. Maka qala Ibnu Umar berkata, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap ini adalah kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak ada kaitannya dengan riya. Ya. Karena riya sekali lagi tadi telah kita sampaikan memperlihatkan amal saleh untuk dipuji manusia. Sedangkan di sini terkait orang yang berbicara tidak sesuai dengan fakta. Ketika bertemu dengan pemimpin berkata A, ketika keluar dari mereka berkata B. Tapi ini yang pasti adalah termasuk kemunafikan. Kenapa? Karena tatkala ia bicara dusta. Termasuk di antara sifat kemunafikan. Dan tentang kemunafikan ini telah dibahas di awal pembahasan kita, bahwasanya riya termasuk di antara bentuk kemunafikan. Apa yang kita tampakkan tidak seperti apa yang sesungguhnya. Yang kita tampakkan amal soleh, tapi sebenarnya kita mengharap pujian. Nah, ini adalah kemunafikan.
Hadis yang terakhir, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan perdengarkan dia dengannya. Barang siapa yang memperlihatkan, maka Allah akan memperlihatkan dengannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Mu'adzin, dan dari Mu'adz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam